Kehidupan David Smith sejak muda penuh dengan kekerasan dan masalah. David, yang sering dipanggil Bigfoot karena tubuhnya yang tinggi besar, lahir di Hampton, Inggris pada tahun 1956. Dia pernah menikah tapi berakhir dengan perceraian. Sejak saat itu, David kembali tinggal dengan ibunya. David dikenal kasar dengan wanita. Sejak berusia 18 tahun, David telah melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang ibu muda di hadapan kedua anak korban. Rupanya, merasakan sel penjara selama 4 tahun tidak membuat David kapok untuk melakukan tindak kejahatan lagi. Tercatat kalau David juga pernah mencoba untuk memperkosa dan menusuk seorang pekerja seks di sebuah hotel. Tapi pada akhirnya korban tidak mau memberikan barang bukti sehingga tuntutan terhadap David menjadi gugur. David pun dapat tetap melenggang bebas. David juga pernah hendak memperkosa seorang penumpang di dalam taksinya. Tapi korban berhasil melarikan diri setelah memecahkan kaca jendela mobil. Tindakannya itu mengakibatkan dia disuspend oleh pihak taksi. David juga ternyata sering pergi ke daerah hutan untuk mengintip para pasangan yang sedang melakukan hubungan intim. Ditakuti sebagai orang yang beringas, David memanfaatkan kekuasaannya untuk membuka bisnis prostitusi. Tapi pada akhirnya, dialah yang menjadi pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap 2 orang pekerja seks pada tahun 90-an. Pembunuhan pertamanya dilakukan pada tahun 1993 terhadap seorang pekerja seks yang bernama Sarah Crum yang berusia 33 tahun. Ketika itu, Sarah ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya. Kondisi jasadnya sangat mengenaskan. Sarah mengalami luka tusuk dan tubuhnya dimutilasi. Kedua payudaranya dipotong, rongga dadanya dibuka, dan organ dalamnya diletakkan di atas tempat tidur. Pola tusukannya persis seperti korban yang pernah David tusuk di hotel, sehingga David segera ditangkap. Pada saat itu, David beralasan kalau dirinya memang mengunjungi rumah Sarah untuk melakukan hubungan intim. David pun mengatakan kalau dia telah membayar Sarah, bukan merupakan tindak perkosaan. Lalu setelah selesai, David pergi dari rumah Sarah dalam kondisi Sarah yang masih hidup, sehingga dia tidak tahu siapa yang membunuh Sarah. Ketika itu, memang ditemukan sidik jari orang lain di knop pintu, lemari pakaian, dan bawah tempat tidur Sarah. Sehingga pihak pembela mengatakan kalau ada orang lain yang masuk ke rumah Sarah lalu membunuhnya. Maka disimpulkan kalau David bukan pelakunya. David pun dapat bebas dari tindak pembunuhan pertamanya. Dengan patah hati, ibu Sarah mengatakan kalau dia yakin suatu saat David akan membunuh wanita lain. 6 tahun kemudian, pada tanggal 25 April 1999, seorang pekerja seks bernama Amanda Walker yang baru berusia 21 tahun dinyatakan hilang dari rumahnya. Pencarian pun dilakukan dan seorang saksi mata mengatakan kalau dia melihat David menjemput Amanda di dekat stasiun Paddington. Saat ditelusuri, baju Amanda yang penuh darah diketemukan tak jauh dari rumah David. Pada bajunya pun terdapat DNA dari David. Tapi masalahnya, Amanda masih belum juga ditemukan hingga 6 minggu kemudian. Jasadnya diketemukan telah sangat membusuk di Royal Horticultural Society di Surrey. Petugas koroner kesulitan untuk menemukan penyebab kematian. Tapi tubuh Amanda dimutilasi persis seperti Sarah. David ketika itu telah ditahan oleh polisi. Selama berada di penjara, David menyombongkan perbuatannya atas pembunuhan Amanda kepada teman satu selnya. Teman satu selnya kemudian mengadukan apa yang sudah David ceritakan pada polisi. Pada persidangan, lagi-lagi David membuat alasan yang sama seperti pada kasus Sarah. Dan kali ini dia mengatakan kalau dia bisa ada di baju Amanda karena ketika itu dia terjatuh dan wajahnya mengenai trotoar sampai terluka. Sehingga ketika dia bertemu dengan Amanda, dadanya menempel pada baju Amanda. Tentu saja juri tidak percaya dengan ceritanya dan mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan. Bahkan saat menutup persidangan, hakim mengatakan pada David kalau dirinya sangat berbahaya bagi wanita dan akan terus begitu. Setelah menjalani hukuman penjara 24 tahun atas pembunuhan Amanda, pada tahun 2023, David yang telah berusia 67 tahun kembali diadili atas kasus Sarah yang saat itu tidak terselesaikan. Polisi memiliki bukti baru kalau sidik jari yang ketika itu ditemukan pada rumah Sarah ternyata milik orang yang tinggal di rumah itu sebelum Sarah. Hal ini membuktikan kalau David adalah orang terakhir yang menemui Sarah.
Teman satu sel David juga melaporkan David yang ketika di penjara selalu menyombong tentang dirinya yang dapat lolos dari kasus Sarah. Kali ini, hukuman penjara yang David terima adalah 27 tahun, sehingga berarti David akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.